Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, penjahit pemula otodidak ilmu ngawur. Walaupun ngawur, semoga bermanfaat. Oh ya sahabat, kali ini saya akan belajar cara memasang lapisan punggung ya. Lapisan punggung pada sebuah kemeja ya. Lapisannya seperti ini. Karena baju ini menggunakan pecah pola di bagian punggung seperti ini ya. Jadi langkah pertama kita satukan dulu ya antara badan bawah dan badan bagian atas seperti ini ya. Ini kita jahit seperti ini terlebih dahulu ya. Kemudian untuk mematikan kampo jahitan, sahabat bisa lakukan dengan cara digosok ya. Digosok seperti ini ataupun langsung dijahit di bagian sini ya. Dijahit seperti ini ya. Ini contohnya, kita jahit terlebih dahulu. Ini adalah contoh untuk mematikan kampo ya. Gitu. Kita matikan kamponya dahulu. Harus hati-hati soalnya jangan sampai ada tekukan ya gitu. Nanti kalau ada tekukan, sahabat bisa gosok ya, bisa diperbaiki dengan cara digosok ya, dirapikan lagi ya gitu. Ya, seperti ini. Nanti sahabat kalau ininya masih belum rapi, bisa dirapikan dengan cara digosok ya. Seperti itu. Setelah itu kita akan satukan ya lapisannya. Ini adalah pola badan bagian belakang ya, bagian belakangnya. Kemudian kita tindih, kita taruh bagian depan ya. Ini adalah pola yang bagian depan ya. Baju ini kombinasi cuma tempel aja ya sahabat ya. Lebih bagusnya adalah sambung ya, bukan ditempel. Ini yang bawah adalah pola badan bagian belakang, yang atas ini adalah pola bagian depan ya. Kita satukan terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian lapisan, baru lapisan ya. Baru lapisannya seperti ini ya. Posisinya jangan sampai terbalik ya. Kalau ini bermotif ya, kalau lapisannya bermotif jangan sampai terbalik ya. Jadi yang bagus itu ada di bawah, yang buruk ada di atas ya, seperti ini. Kemudian untuk supaya kain tidak bergeser ya, bisa gunakan jarum pentul ya, seperti ini. Ini jarum pentulnya sayangnya yang murah nih ya, jadi harus pilih-pilih dulu jarumnya. Saya pilih ini supaya tidak bergeser ya. Hanya kita paskan terlebih dahulu seperti ini ya. Supaya pola kain tidak bergeser tentunya ya, antara atas dan bawah seperti ini. Ini juga lapisan ini sangat penting ya, sangat diperlukan untuk dalam membuat baju ya, untuk menimbulkan efek yang rapi ya. Jadi lebih rapi dibandingkan diobras ya. Kemudian kita jahit ya, kita jahit seperti ini. Bagian ini biasakan dimatikan ya. Ini pelan-pelan saja ya, tidak usah buru-buru, supaya sahabat yang masih pemula juga bisa mengikuti ya gitu. Kemudian yang sebelah sisinya ya,
sebelah sisinya atau badan yang sebelah sisi ini adalah pola yang bagian depan dan ini adalah yang bagian belakang ya. Kita tindihkan atau kita paskan terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian lapisannya ya, baru kemudian lapisannya seperti ini, supaya ininya tidak bergeser. Kembali lagi kita kasih jarum pentulnya seperti ini. Apalagi kain yang berbahan licin ya, jadi kalau ketarik sedikit saja itu pasti akan bergeser ya, akan bergeser posisinya. Jadi ini jarum pentul sangat membantu ya untuk supaya kain tetap diam di tempat ya, tidak banyak pergerakan. Kemudian kita baru jahit ya sekarang. Satu persatu jarumnya kita ambil ya, seperti ini. Setelah bagian pundak kanan kiri kita jahit seperti ini, baru kemudian kita lipat ya, kita balikan ya. Kita balikan, kita bisa ini apa itu, matikan ya, kita matikan kampo jahitan ya dengan cara dibalik seperti ini ya. Kita matikan kampo bagian kampo jahitannya ya. Ini caranya kita matikan supaya kampo tidak melendung ya, gitu ya. Jadi ini kita matikan terlebih dahulu ya. Kita matikan terlebih dahulu. Ini. Kemudian ini juga ya, kampohnya kita matikan terlebih dahulu. Jadi nanti dari dalam maupun luar terlihat cantik ya. Nah, setelah kampo kita matikan, baru kita posisikan ulang ya. Baru bagian leher ini juga ya, lehernya ini wajib kita buntu terlebih dahulu ya. Maksudnya kita matikan jahitannya ya. Kita matikan dulu seperti ini dengan cara ya. Atau sahabat bagian pundak sini kalau pengen lebih ini lagi, boleh ya dijahit kecil ya. Boleh juga dijahit kecil seperti ini. Ini juga untuk apa itu ya, ini efek jadi ini ya, lebih rapi ya gitu. Atau cukup digosok saja juga boleh ya, kalau nggak suka dengan adanya jahitan ya. Boleh digosok ataupun ditindas dengan jahitan, karena ini apa itu kemeja kombinasi ya untuk anak muda. Jadi ini saya kasih jahitan ya, dengan tujuan supaya lebih rame aja ya gitu ya. Kalau anak muda itu suka yang rame-rame ya gitu. Ininya dulu ya, kita jahit juga untuk matikan kampo. Jadi kamponya benar-benar mati ini ya, kamponya benar-benar mati ini. Sahabat juga bisa lakukan digosok ya, ataupun cukup digosok saja kalau pengen jahitannya tidak terlihat gitu ya. Ini. Oke, sekarang giliran ini yang bagian leher ya, kita ini apa itu supaya tidak terbuka ya, kita matikan jahitannya.
ini antara lapisan dan bagian bajunya, antara lapisan dan bagian bajunya ya, seperti ini ya. Jadi ininya kita matikan supaya tidak buka-buka gitu ya. Tuh, ini masih ada yang terlepas tadi. Karena memang harus ini, tidak boleh ada tarikan atau apa ya. Jadi harus mengikuti potongan ya, mengikuti potongannya. Seperti ini. Setelah ini baru kita jahit bagian sini ya, dengan cara seperti ini dahulu ya. Nanti sahabat bisa gosok ya. Ini setelah dibalik ya, ini bagian dalamnya seperti ini ya. Ini adalah lapisannya ya. Ini kita tindihkan ya, kita tindihkan dengan cara seperti ini. Kita tindihkan pas jahitan ya, seperti ini ya. Sahabat bisa pas tindihkan seperti ini ya. Terus nanti ini dijahit ya, tapi sebelumnya ini kita matikan saja bagian pinggirnya ya. Bagian pinggirnya ini kita matikan terlebih dahulu seperti ini. Kita kasih jarum pentul lagi ya, kita kasih jarum pentul lagi ya, supaya tidak bergeser. Ini kita jahit terlebih dahulu ya, supaya kainnya tidak goyang atau bergeser ya. Ini kita matikan dahulu supaya lebih rapi ya. Ini bagian pinggirnya. Kemudian sebelah sisi sini juga ya, sebelah sini, sisi sini juga kita jahit ya. Ini kita ratakan ya, kita ratakan. Ininya kita paskan ya. Ini kita paskan sampai kampo jahitan. Jadi seperti kayak memasang bagian leher ya, ataupun memasang bisban ya. Hampir sama seperti itu ya, seperti ini. Kemudian baru kita jahit ya sampai habis ini. Ya, setelah bagian sisi kanan kiri kita jahit, ini adalah bagian paling ini ya, sini ini wajib dikasih jarum pentul ya, dikasih jarum pentul seperti ini menyeluruh ya, seperti ini. Kita paskan posisinya. Ini tidak boleh ada yang gembung ya bagian sini ya, ini harus rata nih ya, ini harus rata bagian sini ini gitu, ini harus rata ini. Kemudian kita kasih jarum pentul ya, kita kasih jarum pentul seperti ini sepanjang lapisan ini harus rata ya. Kalau perlu sini dijahit terlebih dahulu ya, dijahit jarang dulu ya, nanti bisa dilepas lagi ya gitu. Ya, kalau beli jarum pentul usahakan yang bagus ya, yang stainless ya, jangan yang ini banyakkan aluminiumnya ya, jadi kurang tajam gitu. Aduh, kelamaan nyarinya nih ya, kelamaan nyarinya. Kalau tidak tajam jadi berefek juga buruk pada kain ya. Masih bagusan yang kecil kayak gini ya, ini adalah stainless ya gitu ya, jadi tajam, tidak merusak kain itu. Ini menyeluruh, kita kasih jarum pentul ya. Seperti ini. Ini menyeluruh, kita kasih jarum pentulnya
Kemudian baru kita jahit dari sisi luar ya. Dari sisi luarnya. Kita jahit dari sisi luar. Ya, seperti ini. Kita jahit pas jahitan ya, ataupun ditindihkan boleh ya, sedikit ya. Ini saya bikin yang di sini saja ya. Gitu. Jadi dijahitkan sedikit seperti ini. Kemudian satu persatu kita lepas ya. Ini jarumnya kita lepas ya, seperti ini. Ini jarumnya kita lepas satu persatu. Jangan sampai tertabrak jarum ya, jarum sama jarum ya. Harus sabar. Kita ambil jarumnya satu persatu ya. Nanti sahabat lakukan lebih rapi lagi ya dibandingkan ini ya. Karena ini tutorial jadi tidak bisa memberikan secara detail banget ya. Yang lebih rapi lagi, sahabat harus lakukan lebih rapi dibandingkan saya. Nah, hasilnya seperti ini ya sahabat ya. Ini hasil penampakan ini dari luar ya. Ini dari luar seperti ini, dan ini yang dari dalam ya, seperti ini ya. Ini bagian pundaknya ya, ini bagian pundaknya, dan ini adalah bagian punggungnya ya, seperti ini. Nanti sahabat ini bisa lebih kecilkan lagi ya, jadi lebih cantik rapi gitu ya. Jangan, ini masih agak lebar, jadi lebih cantik lagi harus ini ya. Nanti proses ya untuk bisa menjadi lebih rapi lagi dan lebih baik lagi ya. Gimana sahabat, bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat ya, kalau di ini ya, ditaruh di patung ya, supaya lebih jelas lagi. Seperti ini ya sahabat ya. Setelah kita taruh di patung, ini adalah kemeja ya, kemeja pria dengan pecah pola di bagian punggung ya. Dan sini ini adalah lapisannya ya, seperti ini. Penampakannya seperti ini ya. Ini adalah lapisannya. Jadi rapi ya, tidak ada jahitan ya, tidak ada obrasan ya, maksudnya itu tidak ada obrasan di bagian sisi sini dan sini gitu ya. Jadi kalau untuk membuat baju itu bagusnya itu bagian punggung sini harus pakai lapisan ya. Itu jadi terlihat lebih rapi gitu ya. Gimana sahabat ya, bisa dipahami ya tadi ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.